Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ce pujanianang etang manggala mutamangti. Junjunglah yang tinggi yang pantas kita junjung, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Itulah berkah utama. Ya, baik. Selamat pagi, namo buddhaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik saya. Hari ini ini jamnya cuma setengah jam doang. Kita persempit-sempit. Apa namanya judulnya? Hukum alam. Dalam kehidupan hari-hari, harusnya kamu banyak belajar dari hukum alam. Ada satu ilustrasi yang Bante mau sampaikan untuk Anda, supaya Anda hidup lebih berarti dan tahu cara bagaimana mengatasinya. Manusia cuma bisa ikutin. Katanya Bante, suiyen katanya. Suiyen itu mengikuti kilesa loh. Ikutin aja kamu. Itu salah juga. Nah, coba kita teliti belajar ilmu pohon dulu ya. Baik, karena hukum alam. Karena pohon itu juga alam ya. Coba Bapak Ibu adik-adik ya. Anda bayangkan pohon mangga, di sini nggak ada pohon mangga, mungkin di luar ada banyak. Pohon mangga tahu kan? Pohon mangga ya. Nah, pohon mangga yang kita kelihatan itu apanya? Batangnya, cabangnya, daunnya, bunganya, buahnya, benar atau tidak? Nah, kalau pohon mangga ini buahnya cuma sedikit, ya, atau berbunga sedikit. Udah loyo-loyo. Berarti salah apanya? Salah apanya? Kok nggak tahu? Yang nggak kelihatan itu apa? Akarnya. Yang nggak kelihatan itu akarnya. Masalahnya ada di akarnya. Kemungkinan akarnya ada ulet. Pupuknya kurang. Bisa? Nah, lihat. Kalau ini pohon mangga, buahnya lebat, daunnya subur, bagus dan sebagainya. Berarti dalamnya gak ada ulet, akarnya bagus ya. Pupuk haranya pasti bagus. Nah, coba kita introspeksi di dalam kehidupan kita ini. Yang kelihatan ini adalah kehidupan Anda, kehidupan kita yang kelihatan. Yang gak kelihatan ini itu hidup lampau punya. Benar? Yang gak kelihatan. Jadi kalau ingat, kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari muncul masalah, cari di mana? Cari di dalam. Akarnya pasti ada masalah. Kalau enggak ada ulet, kalau enggak pupuknya kurang. Benar? Nah, jadi Bante ingin Anda mau banyak belajar hukum alam, tapi kebanyakan manusia sekarang ini diabaikan, salah sekali. Dia selalu cari di luar. Oh, saya mau sukses, mau apa cari di luar, duit harus banyak. Ternyata duit banyak juga masalah ya. Maaf ya, ada satu orang kaya raya, punya kapal 30. Yaitu kapalnya bukan murah, kapal penangkap ikan. Itu kejadian di Jakarta nih. Saya nggak mau sebut namanya. Tahu nggak, dia bunuh diri, loncat dari 3 lantai loncat. Sangat dekat. Jadi bukan masalah kehidupan Anda itu bukan di luar. Karena banyak pandangan salah bahwa itu karena di luar yang tidak memuaskan. Sebenarnya ada di, kalau memang ada di dalam, Sang Buddha udah kasih jalan.
meditasi, samadhi. Kamu samadhi, kikis dia punya ulet-ulet. Artinya kama-kama buruknya dibuang. Kalau Anda nggak pernah mau meditasi, ya uletnya berbanyak kan. Jadi jangan heran, terjadilah stres. Oh nanti usaha saya nggak lancar. Ya cari di mana? Cari dukun. Salah. Cari di mana? Meditasi. Lihat di dalam, kikis dia sampai dia lenyap. Maka masalah Anda terjawab. Kalau Anda masalah muncul di kehidupan hari-hari, Anda cari di luar, tidak ada jawaban. Nangkap ya? Nangkap ya? Jadi kita harus bayangkan seperti pohon. Kalau hara, pupuk, itu bagaikan apa? Anda suka berdana, cinta kasih, jalanin sila, itu pupuk Anda. Itulah pupuk yang bisa menyuburkan kehidupan Anda. Coba kita teliti lebih dalam. Nanti tanya Anda. Anda pernah baca Jataka kan? Pernah baca Jataka? Jataka Bodhisattva pernah lahir jadi binatang. Pernah nggak? Padahal beliau punya kesadaran sudah tinggi. Kesadaran sudah tinggi. Pikiran sudah tinggal sedikit. Tapi beliau belum sampai suci. Tapi nama Bodhisattva, calon Buddha. Beliau lahir jadi binatang. Kamu lihat. Kesadaran semakin tinggi, kualitas hidupnya bagus. Yang menentukan alam kelahiran itu hanya di tokama kita, pikiran. Kalau pas kita meninggal pikirannya baik, lahir jadi manusia. Tapi kualitas hidupnya nggak bagus bagaimana? Seperti tadi Bante kasih contoh, kaya dia. Tapi kualitas hidupnya banyak stresnya. Oh, ketemu apapun nggak ada jalan keluarnya. Kalau ketemu orang jahat, ditipu orang dan sebagainya. Anda pulang bisa menangis. Itu kenapa? Karena kualitas kesadaran Anda sangat di bawah dari pikiran. Tapi kalau kualitas kesadaran Anda udah tinggi, rendah, seperti Bodhisattva, kamu lihat. Beliau lahir jadi gajah, gajahnya kokoh sekali. Pemimpin, besar dan sebagainya. Jadi, apa penting lahir jadi manusia? Kalau Anda nggak bisa melakukan kikis kekotoran batin Anda tidak bisa memberi pupuk kepada diri Anda sendiri. Untuk apa lahir jadi manusia? Sekarang Anda lahir jadi manusia, tapi Anda sia-siakan. Anda cuma lewat hari. Anda tidak pernah mengetahui sebenarnya sumber masalah ada di dalam diri kita. Suruh meditasi nggak pernah mau. Suruh kikis risa ketika sakit datang nggak pernah mau lihat sakit sampai lenyap. Bagaimana bisa buat kemajuan buat Anda? Tidak mungkin akan terjadi. Jadi kesimpulan kita adalah kita jalan dana, meta, sila, samadhi. Nah, coba Bante ajak Anda berpikir lagi lebih dalam. Anda tahu hidup dan kehidupan. Tahu nggak? Hidup dan kehidupan. Anda harus paham. Apa arti kata hidup? Apa arti kata kehidupan? Untuk apa dalam Anda hidup selalu bertengkar? Bercecok sama yang satu sama lain? Itulah orang bodoh. Kalau kita orang cerdas, kesadarannya tinggi, kita nggak bakal mau ribut-ribut sama orang, mau kasih dia aja daripada kita ribut-ribut. Itu mengotori batin kita. Benar atau tidak? Seperti tadi pohon, yang kelihatan itu kehidupan. Nah, kehidupan yang kamu lakukan ini, ingat kata Buddha, Anda harus banyak berbuat baik. Nah, dana yang kelihatan inilah yang kamu bisa lihat. Tapi yang nggak kelihatan itu kehidupan, itu hidup. Jadi selama Anda lahir, nah, coba saya tanya Anda, kenapa Anda bisa lahir jadi manusia? Nah, karma baik ya, ingat ya. Karma cuma dua ya, baik dan buruk. Nah,
sebelum kehidupan ini yang satu kehidupan itu, pas karma baik datang lahir jadi manusia. Ya, berarti ingat hidup itu lampau. Anda sekarang hidup sebagai seorang manusia itu karena lampau punya. Tapi semenjak kamu lahir sampai kamu nanti meninggal, apa yang kamu lakukan, itulah kehidupan Anda. Lantas apa yang harus saya isi kehidupan ini? Apakah saya isi dengan penuh kebencian? Harus isi dengan penuh dengan dendam, kecemburuan, iri hati. Apa itu penting? Gak penting. Tapi kita gak mau. Tapi dia datang terus. Benar atau tidak? Itulah. Dia datang bukan datang dari mana-mana. Dia datang dari dalam diri kita. Nah, saya mau tanya audiens di sini ya. Coba semua jawab. Anda percaya hukum karma nggak? Percaya? Berapa persen percaya? 100% semua? Yakin? Yakin? Benar? Bagus. Ini siswa Sang Buddha. Ada seorang bilang, Bante, saya cuma yakin, percaya hukum karma, yakin cuma 80%. Bante tanya dia, 20% kemana? Kok bisa? Ingat, kalau Anda nggak percaya hukum karma, Anda termasuk kelompok pandangan salah loh. Tapi Anda nggak percaya 4 kesunyatan mulia, itu Anda pandangan salah. Karena orang nggak percaya hukum karma, dia seenak-enaknya berbuat jahat. Tapi ingat, harus tahu caranya. Bagaimana menyelesaikan yang dalam. Benar atau tidak? Nah, selain kita juga harus kasih pupuk ya. Nah, pupuk itu apa? Pupuk itu apa? Dana, meta, sila. Nah, itu pupuk kita. Benar atau tidak? Tapi kalau mengikis kilesa, samadhi. Yang ulet-ulet itu dicabut. Jadi kalau dicabut, kamu akan hidupnya nyaman. Oke? Jadi kehidupan adalah wajib kita mengisikan dana meta sila dan samadhi. Supaya akarnya bersih, subur, nanti ini kehidupan kita pasti bagus. Kalau 100% sudah bagus. Dia bilang 20%. Dan dia tanya dia, 20% kemana? Bante maaf, dia bilang. Tetangga saya, dia suka berbuat jahat. Tapi hidupnya kaya. Anteng-anteng aja Bante. Gimana hukum karma? Ya masuk akal juga sih. Bante menjawab simpel sederhana ke dia. Saya mau tanya audiens Anda. Kalau saya punya biji mangga hari ini ya. Biji mangga. Saya tanam hari ini. Oke? Saya besok mau panen mangga. Bisa nggak? Omong kosong. Jadi jangan melihat orang berbuat jahatnya dulu nanti ditiru. Jangan. Nanti dia akan berbuah. Belum waktunya aja. Benar atau tidak? Jadi untuk apa kamu pikirin ke orang lain? Pikir kamu sendiri baru benar. Paham? Jadi seperti kata di Dhammapada Sang Buddha mengatakan, selama karma baik belum berbuah ya ingat ya, maka seseorang berbuat baik itu merasa sia-sia. Paham? Belum berbuah berarti lampau. Jadi apapun dalam kehidupan sehari-hari yang Anda alami, itu semua lampau punya. Apapun yang Anda lakukan kehidupan ini, itulah karma akan datang. Bisa diterima? Jadi Anda harus paham konsep dari Buddha. Bahwa perbuatan itu sangat kuncinya. Tapi kalau Anda tidak pernah mau berbuat baik, hati-hati. Nanti akan hidup. Jadi secara kesimpulan, saya mau tanya Anda. Anda sekarang lahir jadi manusia. Jangan cuma tahu makan. Oh, tahu makan, tahu tidur. Nanti gendut loh. Tahu tidur juga bisa gendut loh.
tahu kerja, tahu seks. Ya, ini maksudnya hubungan kelamin. Kalau cuma tahu 4 ini, maaf aja, Anda seperti kehidupan seperti binatang. Maaf ya. Binatang tahu makan nggak? Tahu? Tahu atau tidak? Tahu. Tahu tidur nggak? Tahu. Tahu kerja nggak? Oh, dia cari makan ya. Nah, tahu seks nggak? Tahu hubungan kelamin nggak? Jadi kita manusia apa beda sama alam di sana? Kita harusnya lebih, yaitu panyanya ditingkatkan. Jadi harus meditasi. Tapi kalau Anda nggak pernah mau meditasi, nggak bisa meningkatkan kamu punya kualitas hidup. Nah, sekarang saya mau tanya Anda. Menurut Anda, kesadaran dan pikiran beda nggak? Memang ya, Bante secara pribadi ada sedikit batin. Terjemahan buku kita banyak yang nggak pas. Nggak bisa di dalam meditasi angan muncul. Nggak ada. Dan di sana ada cita ya. Manusia cenderung suka berbuat jahat. Cita itu kesadaran. Winyana juga kesadaran. Tapi beda loh dua. Orang yang terseret, kesadaran terseret dengan sedih, terseret dengan banyak pikiran, itu winyana. Bukan cita. Cita itu satu. Coba saya mau tanya Bapak ini. Ketika Bapak lagi marah, bisa nggak muncul cinta kasih? Walaupun di Abhidhamma ada tulis cita itu 121. Enggak, cuma muncul satu kata Buddha. Cita itu satu. Satu momen dia tetap satu. Kalau Anda udah capai suci, dia nggak muncul aku salah. Dia mesti muncul salah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, nah contoh ya, saya tanya Bapak ini, Pak siapa, saya nggak tahu namanya. Mau nggak loncat 3 lantai ke bawah? Nggak mau ya, saya mau tanya. Tapi ada yang loncat ya. Tapi nggak suruh Anda loncat ya. Ada yang loncat nggak? Kenapa dia bisa loncat? Disinilah perbedaan winyana. Dia diset. Bahwa kita memiliki ahetuka kiriya. Kita ada 2 cita. Kehidupan sehari-hari kita mempunyai 2 cita netral punya. Nah, kamu mau munculkan ini, kamu harus seorang yang tihetuka. Seorang yang tihetuka, seseorang yang mampu ketika meditasi melihat sakit sampai lenyap anicca. Itu tihetuka. Banyak pikiran bisa lenyap, ngantuk bisa lenyap. Itu tipe manusia tihet. Dan dia kehidupan hari-hari, dia cenderung lebih bijak dibanding. Tapi kalau Anda meditasi, muncul sakit, suka roba kaki, ya, tak bisa lenyap, banyak pikiran nggak bisa lenyap, Anda ganti posisi, lalu ngantuk Anda pergi cari alasan lain, maka Anda maaf aja, Anda bukan tipe, Anda tipe selain di bawah dwihetu, yaitu puthujjana. Jadi ada 7 punggala ya, kesadaran itu mempunyai 7. Tingkat pertama adalah puthujjana. Orang puthujjana dia nggak tertarik meditasi. Saya nggak tahu audien di sini orang tihetu atau puthujjana. Kalau diuji melalui meditasi akan tahu dia ini dwihetu atau tihetu. Kalau dia mampu lenyapin sakit, banyak pikiran, ngantuk bisa lenyap, itu tipe manusia. Bentar lagi bisa capai Arya. Tapi kalau dia tidak mampu punya pengetahuan ini, maka dia itu harus berjuang. Harus mulai sekarang berjuang. Tanpa perjuangan nggak bisa. Harus orang insight, kesadaran dan pikir sudah imbang. Dan di sini saya sampaikan sedikit. Oh, kemarin di BMC sudah saya sering ceramain. Kesadaran dan pikiran. Karena ini penting buat Anda. Maka saya perlu sampaikan. Pikiran dan kesadaran. Beda nggak? Beda? Coba bedain.
Kamu punya mic? Apa beda kesadaran dan pikiran? Kalau pikiran, semua orang bisa berpikir, tapi belum tentu sadar dalam melakukan sesuatu. Aja. Terlalu dangkal. Siapa namanya? Peri. Hah? Peri. Pelik. Ya, Peri. Hah? Pari. Palit. Pali. P ya? Pali. Bahasa Pali lah. Hah? Pari. Oh, pari. Oh, ikan pari. Oke. Pari. Oke lah. Pari udah gampang ingat. Nah, pari ya, kesadaran dia ada sifat kerjanya, ada dasar kerjanya. Sekarang saya mau tanya pari. Pari ya. Sekarang mata, indra mata ada di mana pari? Indra mata ada di mata. Di batin. Oh, kok di batin? Mana nih pari? Indra mata ada di mana? Hah? Ya indra ya, namanya indra ya. Indra mata ada di mana? Masa ada di lutut? Hah? Nah di mata ya, benar. Indra mata ada di mata. Anda tanya, untuk apa? Melihat ya, ingat ya. Indra kuping ada di mana? Nah, di telinga, untuk apa dia? Mendengar ya. Indra hidung untuk di mana? Di hidung untuk apa? Mencium ya. Indra kulit di mana? Di kulit, seluruh tubuh. Tujuannya apa? Kalau indra lidah untuk di mana? Ada di lidah. Indranya ada. Masing-masing mempunyai fungsi. Saya mau tanya Anda, pikiran indranya di mana? Pari. Apa-apa ya? Di dalam kesadaran. Kesadaran. Maksudnya indra pikiran. Tak di otak. Otak di otak. Dia ada di otak. Maka kamu lihat di Dhammapada nomor 1. Buddha bilang, pikiran adalah pemimpin dulu. Dia memimpin, lalu melopor, lalu membentuk. Gimana cara kerjanya? Di sini ya, kamu teliti di bahasa Palinya. Dia Buddha menggunakan manok loh, jangan salah ya. Banyak yang menggunakan cita, itu salah sekali. Sesuai dengan kita ya. Dia memimpin, tentu. Dia kalau memimpin, ini cara kerjanya. Nanti adik-adik lebih cerdas. Jadi nggak mudah dibawa oleh dia. Ketika marah datang, dia langsung masuk di otak. Otak ini bekerja. Maka pikiran memimpin 5 indera kita. Ketika dia dipimpin ya, kita melihat orang itu kita bisa jadi marah. Benar atau tidak? Mendengar suaranya nggak suka kamu. Apa yang mencium baunya? Udah nggak usah terima. Benar. Nanti ya indera lidah bisa keluarkan nama-nama kotoran batin. Nama-nama binatang. Benar atau tidak? Menyentuh nggak mau lagi. Maka dia memimpin 5 indera. Jadi kalau pikiran kalau udah muncul di otak, maka Buddha bilang otak itu seperti tong. Kamu tahu tong? Tong ya. Kalau tong isi sampah jadi apa? Tong sampah. Tong sampah, kamu bayangkan tong sampah. Kalau dikeluarkan, bau nggak? Mau bau. Nama kekotoran, nama-nama binatang pun keluar semua. Kotor sekali. Ya. Kalau diisi madu, tong diisi madu jadi apa? Tong madu kan? Banyak suka kan? Banyak suka nggak? Oh, banyak nolong kan? Maka Buddha saran kita, pikiran harus positif. Bagaimana basi pikiran positif? Yang bawah sadar selalu muncul di pikiran. Selalu muncul. Inilah teknik cara meditasi. Kamu harus lenyapin dia.
Jadi pikiran dan kesadaran itu beda. Stok karma dia akan menjadi pikiran. Stok karma kita berapa banyak dia akan berwujud. Kalau dia udah muncul dia jadi pikiran. Maka kita sebutkan dia pikiran, oke? Nah, sedangkan kesadaran itu cerminan diri kita. Coba saya mau tanya Anda. Ketika saya indera mata ini ya, mata ini kan subjek, oke? Mata melihat, taruhlah melihat ini mic ya, enak. Nanti melihat ini mic, mic itu objek bukan? Objek ya. Yang subjek itu kan indera mata, ya. Indera mata melihat objek. Saya tahu ini mic. Tahu itulah kesadaran. Tapi kalau saya nilai mic-nya ini, oh mic-nya ini kok kecil suaranya, bentuknya warnanya hitam dan sebagainya, itu sudah pikiran. Jadi selama ada objek kamu menilai objek itu disebut pikiran, paham? Jadi ketika dalam meditasi melihat sakit, kita tahu itu sakit cukup. Kalau Anda sudah nilai, aduh sakit itu aduh sekali, sangat sakit, itu nggak boleh. Kita harus lihat irama sakitnya. Nah, mengenai teknik meditasi ya nanti ada waktu saya akan share. Tapi sini kesempatannya sangat sempit sekali untuk saya. Tapi saya selesaikan ini dulu. Jadi ingat, sifat dasar dari kesadaran dia tahu. Contoh ya, Anda pernah lihat mayat nggak, Pari? Mayatnya. Kalau mayat dicubit sakit nggak? Kenapa dia nggak sakit? Nah, bagus kamu, cerdas. Coba, kalau Pari, saya cubit kamu. Sakit. Kenapa kamu bisa sakit? Ada. Kamu ada kesadaran. Jadi sebenarnya bisa mengetahui rasa sakit, rasa tidak enak dan sebagainya. Itu karena kesadaran. Jadi Anda harus paham kesadaran itu apa. Kalau ditanya, kesadaran itu tahu. Tahu apapun itu kesadaran. Dan selain dia tahu itu adalah kesadaran, tahu itu dia juga cerminan diri kita. Paham? Cerminan dari diri Anda. Contoh, kamu tahu di pengadilan misalnya hakim tanya, Pari, kamu tahu nggak? Ini kasus ini. Kalau kamu jawab, kamu tahu, kamu terlibat loh. Nah enggak? Jadi tahu itu adalah cerminan diri kita. Selain tahu itu kan kesadaran. Kesadaran mengetahui, ya, tahu. Nah, tahu itu juga cerminan diri kita. Contoh, kamu tahu itu baik. Secara pribadi, kamu tahu ini perbuatan baik. Oke? Tapi saya lakukan. Saya berbuat baik loh. Bukan kamu yang berbuat baik loh. Paham? Karena saya tahu itu baik. Karena saya tahu baik itu pribadi saya udah ngerti ini baik. Saya lakukan, saya berbuat baik. Kalau saya tahu itu jahat. Setelah pribadi saya tahu ini jahat. Tapi saya lakukan. Siapa yang berbuat jahat? Ya kamu lah. Saya yang berbuat jahat. Nah enggak ya? Nah, jadi ingat bahwa kesadaran itu cerminan diri kita. Kamu tahu apapun itu diri Anda. Ngerti Bapak? Ngerti yang belakang, ngerti nggak? Ngerti ibu-ibu? Ngerti? Nah, saya mau tanya Anda, warna jubah Bante warna apa? Merah marun ya? Nah, saya tanya, kenapa kamu tahu merah marun? Kenapa kamu tahu? Hah? Apa? Benar, mata yang melihat, tapi di situ ada kesadaran. Kesadaran, karena kamu sadar, kamu baru bisa tahu. Coba kamu keadaan tidur, kamu nggak bisa tahu lagi. Benar atau tidak? Jadi kalau kamu nggak keadaan tidur, kamu nggak bisa tahu. Ya, pernah tidur kan? Nah, selain kesadaran ini, dia ada cerminan diri kita. Dia itu subjek dan dia tuan rumah. Ingat loh. Jadi kamu tahu apapun, kamu harus tahu. Tahu itulah diri Anda. Jadi kalau kamu berbuat jahat, kamu tahu itu baru berbuat baik. Sekarang saya mau tanya Anda.
tentang pikiran. Tadi kan Bante udah bilang, pikiran pemimpin pelopor. Pikiran itu semua hasil karma lampau. Dia sangat kuat. Sedangkan kesadaran ini netral. Coba saya mau tanya Anda, pernah ngantuk nggak? Hah? Pernah kan? Ngantuk muncul ya. Kamu tahu ngantuk. Sebentar lagi kamu tidur. Pernah tidur? Tiap hari. Ha. Ketika tidur, kamu tahu apa-apa nggak? Nah, kamu bayangkan cara kerja ngantuknya itu ya. Ngantuk itu dia kuasai kesadaran. Dia pegang kita. Sampai berjam-jam baru. Nah, nanti kekuatannya sudah hilang. Bangun seger sekali. Itu karena dia kuat. Kenapa pikiran itu kuat? Karena hasil karma lampau. Kenapa kita netral? Karena kita kesadaran netral. Jadi kalau kita ke dia selalu kalah. Nah, coba kita teliti jasmani. Jasmani, tahu jasmani? Nah, kalau mayat 2 hari sudah mulai busuk nggak? Busuk? Busuk ya. Kalau pari, busuk nggak 2 hari? Nah, di sini enggak, saya ajak Anda cara berpikir yang sehat supaya kamu cerdas. Saya maunya umat Buddha semua cerdas-cerdas. Coba kamu lihat, jasmani ini enggak ada kesadaran, dia busuk loh. Benar? Nah, saya mau tanya, berarti jasmani ini membutuhkan siapa? Siapa? Diri kita kan? Membutuhkan kesadaran, kesadaran itu diri kita kan? Jadi, kamu mau sehat, tergantung siapa? Diri Anda. Nah, kalau diri Anda nggak pernah merawat jasmani Anda dengan menjalankan sila, nggak kasih pupuk, nggak bakal sehat. Nangka ya. Nah, jasmani dia 4 kebutuhan kata Buddha. Jadi Anda kalau ingin sehat jaga 4 itu. Pertama kama, jaga 5 sila. Ini yang saya kasih umpama ya. Dulu ya Bante masih remaja, saya pernah diajak ke satu pulau. Pulau itu ada satu orang penjaga, silanya nggak bagus, mukanya serem sekali. Jadi saya tanya dia, ini siapa ini? Dia penjaga, nggak ada sila yang bagus, nipu bosnya apa, jual sholat, bisa mencerminkan. Ada lagi satu kakus yang saya nggak bisa lupakan. Nanti masa kecil, dari kecil orang tua mama suka belanja. Orang kan nama tinggal di komplek, biasa ada yang jual B2. Tahu B2 ya? Nah dia B2. Dia dari kecil saya lihat dia jual B2. Udah remaja, Bante udah remaja. Lihat mukanya hampir sama yang dia jual. Benar punya. Coba Anda ya adik-adik ya, kalau suka berbuat jahat ya. Kenapa? Jangan marah. Sebentar lagi mau selesai. Kenal. Udah nggak sabar dia. Nggak sabar ya? Oh, oke. Jadi ya, ingat dia bisa membentuk visi. Maka kama, jaga 5 sila. Nanti kamu jadi ganteng, cantik. Anda coba lihat di Kanda Sutta, di sana sumbernya dari situ. Mau jadi presiden, mau jadi apapun, semua datang dari satu jalan mulia berunsur 8. Coba Anda teliti. Nah, saya singkat-singkat aja, karena ini waktunya udah mepet. Yang kedua, yaitu cita. Orang suka meditasi, tapi kalau Anda cuma sila, nggak suka meditasi, kurang lengkap. Itu nggak boleh ditawar lagi. Itu satu paket itu. Harus dijalani. Jadi Anda harus sering meditasi. Kalau yang perempuan ingin cantik nggak? Oh? Nah. Ini atletis mau nggak? Nah itu semua dari situ. Jadi nanti ya pulang ke rumah, coba Anda di rumah sendirian. Bawa cermin, Anda telanjang. Kamu lihat sendiri. Oh, saya enggak kurang atletis. Berarti kurang apa? Kurang meditasi.
Iya benar. Coba sering meditasi, kikis sila, jalani sila. Oh, nanti jadi. Itu di Nikanda Sutta tulis punya. Ada itu. Nanti ada waktu kita bahas itu. Itu bisa kita bahas. Jadi cuma sekilas saja. Jadi ingat ya, harus jalan 5 sila. Harus meditasi. Nah, ingat sila kata Buddha. Sila kalau mau kuat harus dasar membentuk sila itu berdana sama cinta kasih. Karena Anda suka berdana, pasti tidak melanggar sila kedua lagi. Kalau Anda mempunyai cinta kasih, 5 sila nggak bakal kamu langgar. Jadi dasar membentuk sila itu dari 2 ini. Suka berdana, suka cinta kasih. Meta, ya, sila dan dana dan meta. Nah, sedangkan samadhi itu membuat kamu cemerlang. Yang ketiga, makanan. Makanan harus sehat. Coba Anda makan racun, mati nggak? Nah, kalau makannya setengah racun ya setengah mati loh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau makanannya dijaga dek tuh. Pandemi kemarin kan orang jaga cuma 3. Meditasinya enggak. Tapi Bante di Bakom di Jakarta. Saya 2 tahun di sana. Wah, enak sekali. Tiap hari meditasi, enggak sibuk saya. Enggak undang sana, undang sini. Saya enak aja hari lewat-lewat heran. Maka waktunya banyak untuk kita sendiri. Jadi meditasi itu bagus. Ayu wano sukhang balang. Itu kunci Sang Buddha punya. Oke? Nah, yang keempat, cuaca. Jangan hanya di AC melulu, harus jemur. Dan ternyata pandemi pada jemur-jemur kan tujuannya dapat vitamin D kan. Akhirnya benar juga ya. Cuma satu itu jarang dikasih meditasinya. Coba dikasih panjang umur nanti. Oke ya, biasa sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.